Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-9 di tanggal 2 Maret 2024 adalah Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 22 dan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur bercerita tentang perasaan penulisnya dan hubungan mereka dengan Tuhan. Namun, Mazmur-mazmur ini tidak terbatas pada hal itu saja. Roh Kudus mengilhami para penulisnya untuk mengekspresikan dengan jelas berbagai aspek penting dari rencana penebusan. Melalui Mazmur, kita dapat melihat bagaimana Allah telah mengatur peristiwa-peristiwa kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, serta kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat kita. Luar biasa bukan? Dan pada pelajaran kita saat ini kita akan belajar Sang Gembala dalam Mazmur 23. Kita akan belajar mengenai Mesias yang menderita, kemudian anak Daud, Raja yang kekal, Imam Besar Sorgawi. Untuk itu, mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Bagian yang pertama, Sang Gembala. Di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pada masa awal kehidupannya, Daud, penulis sebagian besar Mazmur, dia mendedikasikan dirinya untuk mengembalakan ternak ayahnya. Ceritanya ada di dalam 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel pasal 7 ayat 8. Dia belajar untuk mengasihi domba-dombanya dan melindungi mereka dari bahaya. Dalam menggubah mazmurnya, Daud melihat dirinya sendiri dan umat Israel sebagai domba-domba yang berada di bawah asuhan gembala ilahi. Dalam Mazmur 23 ayat 1-4. Hubungan apa yang ada di antara Allah atau gembala kita dan kita, domba-domba di padang rumputnya? Di dalam Mazmur 95 ayat 6-7 dikatakan bahwa hubungannya adalah Allah atau gembala kita ini adalah pencipta kita. Kemudian dia adalah juru selamat kita, dia adalah penuntun kita, dan kita akan memuji dia. Yesus adalah gembala yang baik di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4:11-12. Dan kita adalah miliknya karena dia menciptakan kita, dia yang menyelamatkan kita, dan dia yang menuntun kita. Ketika kita masuk ke dalam hubungan yang intim dengannya, kita akan mengenali suaranya dan akan menjadi bagian dari kawanan dombanya. Inilah dia Sang Gembala itu. Sang Gembala itu adalah dia yang menciptakan kita, dia yang menyelamatkan kita, dan bahkan dia yang menuntun setiap langkah kehidupan kita ketika kita berada di tengah-tengah padang rumput dunia ini. Dan ketika kita ambil bagian dalam hubungan dengan dia secara intim, maka kita akan mengenal suaranya dengan jelas. Bahkan kita akan menjadi bagian dari kawanan dombanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, selalu saya ulangi, adalah penting untuk berhubungan intim dengan Allah melalui doa
dan belajar firman Tuhan. Inilah hal terpenting dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Seberapa banyak Anda mendengarkan pelajaran-pelajaran rohani, baik dari YouTube, dari khotbah-khotbah, tapi kalau Anda dan saya di rumah tidak pernah berhubungan dengan Allah melalui doa dan belajar firman Tuhan, lewat membaca Alkitab, maka semuanya itu sia-sia. Karena pengalaman dengan Tuhanlah secara pribadi yang akan mengubah hidup kita. Bagian yang kedua, Mesias yang menderita. Mazmur 22 ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Di dalam Mazmur 22, ini adalah nubuatan tentang penderitaan Mesias. Nubuat ini digenapi dengan tepat dalam penyaliban Yesus. Di ayat pertama dikatakan perkataan Yesus, ya, Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 ayat-ayat perbandingannya. Dan di ayat 2 sampai 6 bagaimana perasaan Yesus. Ayat 7, mereka menggelengkan kepala dengan mengejek dia. Perkataan orang banyak. Apalagi yang terjadi? Kepercayaan dan pengalaman akan Yesus. Yesus haus. Mereka menikam tangan dan kaki Yesus. Mereka tidak mematahkan satupun dari tulang-tulangnya. Para prajurit membagi-bagi pakaian. Semua dicatat dan digenapi pada waktu Yesus disalibkan. Terlepas dari penolakan umatnya, saudara-saudara, dan penderitaan yang dia alami, Allah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru bait suci rohani. Dia telah berkorban, tetapi tidak sedikit pun orang yang masih tetap menolak dia. Tetapi sekalipun penolakan terjadi dari umatnya, tapi Yesus menjadi batu penjuru bait suci rohani. Jika kita membiarkan diri kita jatuh di atas batu ini, di dalam Yesus, pasrah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan diremukkan dan kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi jika kita menolaknya, kita akan diremukkan berkeping-keping dan kita akan hilang. Itulah perbedaan orang yang tinggal di dalam Tuhan dan yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Bagian selanjutnya, saudara-saudaraku, anak Daud. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat 4 sampai 5. Engkau telah berkata, telah aku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah membuat perjanjian dengan Daud dan menyatakan sebagai anak sulung, yaitu yang terbesar di antara raja-raja di bumi. Dia berjanji di bawah sumpah bahwa keturunan Daud akan duduk di atas tahta Israel untuk selama-lamanya. Namun, Allah menolak orang yang diurapinya dan mengambil kerajaan itu. Di dalam Mazmur 89 ayat 39 sampai 40. Mengapa? Bagian manusia dari perjanjian itu gagal dalam Mazmur 132. Tetapi Allah menepati perjanjiannya. Karena manusia gagal dari perjanjian itu, cara Allah menepati janjinya adalah dengan caranya sendiri.
Yesus, anak Daud yang diurapi, mengenakan mahkota kerajaan untuk selama-lamanya. Artinya apa, saudara-saudaraku? Manusia gagal. Semua manusia berdosa. Itulah sebabnya hanya Yesus yang diurapi, yang layak untuk melakukan itu semua, menepati perjanjiannya. Perjanjian yang Allah buat dengan Daud menyangkut kita semua. Meskipun sebagai manusia yang lemah, kita seringkali gagal dalam mempertahankan persyaratan perjanjian, tetapi Allah akan dalam belas kasihannya menghormati kita semua yang dengan iman berpegang teguh pada juru selamat, menyatakan diri kita sebagai raja-raja dan imam-imam. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6. Perjanjian yang Tuhan berikan pertama kali ketika manusia jatuh ke dalam dosa, janji penebusan Tuhan akan berikan. Manusia selalu gagal, tapi itulah luar biasa kasih Tuhan. Sekalipun manusia yang lemah sering kali gagal untuk mempertahankan persyaratan perjanjian, tapi Allah dengan belas kasihannya yang luar biasa, Dia menyayangi kita, Dia menghormati kita, sehingga dengan iman, jika kita dengan penuh kesungguh-sungguhan berpegang teguh pada juru selamat, maka kita akan memperoleh jaminan keselamatan. Selanjutnya, Raja yang kekal dalam Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dalam kebangkitan, Allah menyatakan Yesus sebagai anaknya yang diperanakan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus menerima perjanjian Daud dan menjadi raja yang kekal. Setan ingin merebut tahta itu dengan menuduh Yesus sebagai raja yang tidak adil. Namun, setelah kebangkitan Yesus, Dia duduk kembali ke atas tahta Allah. Setelah kepalsuan dari tuduhan tersebut dibuktikan, Yesus disembah di sorga dan di bumi, menantikan penghancuran akhir dari dosa dan pemberontakan. Seperti apakah pemerintahan Yesus itu? Mazmur 2 ayat 9, 89 ayat 13 katakan, Dia kuat, Dia mematahkan dengan sebatang besi. Kemudian selanjutnya dalam Mazmur 89 ayat 14, Dia adil dan penuh belas kasihan pada saat yang sama. Dia sangat protektif terhadap rakyatnya. Luar biasa kerajaan Allah. Kerajaan Yesus, pemerintahan Yesus itu sangat kuat, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dan di dalam kerajaan itu Dia adil, tetapi di saat yang sama Dia penuh belas kasihan. Dia sangat protektif, Dia menjaga, Dia mengasihi seluruh rakyatnya. Pada bagian yang terakhir, Imam Surgawi. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sebuah sumpah meneguhkan Yesus sebagai raja, ya, sebuah perjanjian, sebuah sumpah meneguhkan Yesus sebagai raja, dan sebuah perjanjian meneguhkannya juga sebagai imam. Sebagai anggota suku Yehuda, Yesus tidak termasuk dalam keimaman. Namun, Allah sendiri menyatakannya sebagai imam menurut pelayanan yang lebih tinggi dari dan sebelum keimaman Lewi. Dalam hal apakah imamat Yesus lebih unggul dari keimamatan Lewi? Pertama,
Dalam Ibrani 7 ayat 21. Karena hal tersebut didasarkan pada janji, perjanjian atau sumpah. Kemudian yang kedua, karena dia menjalankan pelayanannya di tempat suci surgawi. Yang ketiga adalah tidak terpengaruh oleh kematian. Selanjutnya, syafaat dan keselamatannya itu terus-menerus tidak terbatas. Dan selanjutnya adalah dia sempurna dan penuh belas kasihan. Dan pada bagian yang terakhir, dia dapat mewakili kita secara langsung di hadapan Bapa. Karena sekarang dia berada di bilik yang maha kudus, sementara menjadi wakil kita secara langsung berhadapan dengan Bapa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, di momen inilah waktu kita untuk mempersiapkan hidup kita agar layak untuk diselamatkan. Selagi masih ada kesempatan, berbaliklah kepada Tuhan, minta pengampunan yang sungguh kepada Tuhan, percaya kepadanya, lakukan apa yang dikehendakinya. Maka kita akan kedapatan layak untuk diselamatkan. Tinggallah di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia keselamatan akan kita peroleh. Sebagai bagian yang terakhir, keimaman Yesus yang agung sebagai imam besar menuntut ketaatan dan kepercayaan kita. Inilah betapa penting kepercayaan, iman, dan ketaatan, buah dari iman. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Itulah sebabnya saya percaya, saya hidupkan belas kasihan itu dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa Allah saya yang saya percayai adalah pemaaf. Itulah sebabnya karena saya percaya Dia sebagai seorang yang pemaaf, maka saya juga akan menjadi seorang yang pemaaf untuk sesama saudara saya. Inilah iman dan ketaatan yang sesungguhnya. Sebagai kutipan yang terakhir, setelah kejatuhan, Dia melihat domba-dombanya ditakdirkan untuk binasa dalam jalan dosa yang gelap. Untuk menyelamatkan mereka yang tersesat ini, Ia meninggalkan kehormatan dan kemuliaan rumah Bapanya. Suaranya terdengar memanggil mereka ke kandangnya. Bayangan pada siang hari dari panas terik dan tempat berlindung dan tempat berteduh dari badai dan hujan. Yesaya 4 ayat 6. Perhatiannya terhadap kawanan domba tidak pernah berkurang. Ia menguatkan yang lemah, meringankan penderitaan, menggendong domba-domba dalam pelukannya, dan membawa mereka di pangkuannya. Domba-dombanya mengasihi Dia. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Mari saudara-saudaraku, percaya dengan sungguh kepada Allah, dan kepercayaan yang sungguh itu menghasilkan buah-buah ketaatan di dalam Tuhan. Maka ketika Dia datang, kita beroleh kelayakan untuk diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Iman kami terus dikuatkan, semakin percaya dan bersandar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan saja. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan kurang sehat, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan jika mereka dalam pergumulan, baik dalam mencari pekerjaan, di dalam pendidikan, atau di dalam mencari pasangan hidup, bahkan pergumulan untuk mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kami berdoa
kiranya pergumulan mereka Tuhan akan tolong bantu memberikan jalan keluar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.